Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sarmat Wapardosi selaku fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, kepada Bapak Ali Kurniawan SHIMTB selaku pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 5 yang saya hormati, dan kepada Bapak Walid Islam Febrianto selaku Kepala Sekolah SD Islam Bintang Nusantara Kecamatan Rumbia yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara berbincang-bincang dengan Bapak Ihsan Febrianto selaku Kepala Sekolah. Bapak Ihsan akan berbagi ilmunya tentang pengalamannya sebagai Kepala Sekolah dalam tindakan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yeni Isniati. Saya adalah calon Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada sesi selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Ihsan Febrianto. Assalamualaikum Pak Ihsan. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak Ihsan, saya ingin bincang-bincang nih dengan Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah, ingin tahu nih pengalamannya dalam tindakan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika dan bisikan moral. Bapak Ihsan bersedia ya? Iya, terima kasih. Kita mulai bisa Pak? Bisa. Iya. Baiklah Pak Ihsan, pertanyaan pertama nih ya Pak ya. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Selama ini saya mengidentifikasi terkait dengan dilema etika. Hal yang saya tekankan adalah saya harus punya fakta dan bagaimana saya harus mempertimbangkan fakta itu, bagaimana cara saya mempertimbangkan. Selanjutnya nanti pasti akan mengambil keputusan yang menurut saya itu hal yang sangat tepat ketika kita mengetahui fakta dan mempertimbangkan mana yang harus menjadi skala prioritas. Iya, berarti sangat luar biasa sekali Pak ya. Jadi harus nyari faktanya dulu sebelum melakukan tindakan pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi menjalankan atau mengambil keputusan ini kan merupakan hal yang sangat penting sekali bagi seorang pemimpin. Jadi pada saat mengambil keputusan yang memang ini dapat dikatakan sama-sama penting, sama-sama sangat berpengaruh, pasti ini akan selalu berdampak. Sebagai contoh, ketika kita sedang di sekolah, tiba-tiba ada guru yang minta izin karena ada kepentingan anaknya sakit, itu kan pasti sudah kita tahu bahwa hal tersebut merupakan sebuah dilema. Yang satu kewajiban sebagai pendidik dan yang satu kewajiban seorang ibu. Nah, di sini kepala sekolah harus memang benar-benar paham mengenai hal ini. Mengapa demikian? Karena ketika kita salah melangkah dalam hal ini akan sangat merugikan. Sebagai contoh, hal yang memang pernah terjadi ketika guru seperti itu, maka kepala sekolah harus mempertimbangkan skala prioritas mana yang benar-benar urgent, penting sekali. Jadi ketika hal ini terjadi, kalau di sekolah SD Islam Bintang Nusantara ini memang sudah dipersiapkan dari awal. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, maka harus ada backup. Jadi dengan demikian, ketika saya mengambil keputusan itu sudah pasti
minim sekali dampak negatifnya atau bahkan tidak ada. Iya, terima kasih Pak Isan. Jadi kita nyari skala prioritasnya Pak ya. Itu baru kita bisa menentukan. Iya Pak Isan, terima kasih. Pertanyaan ketiga nih ya Pak ya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ini tentunya sudah berproses dalam proses pembelajaran pendidikan di sekolah. Sehingga langkah awal untuk menyikapi hal ini, kita kan pasti tahu ke depan pasti akan ada terjadi masalah di ketika apa seperti apa itu. Oleh karena itu, saya seperti kalau setelah itu mempersiapkan kalau itu kaitannya dengan guru, maka saya mempersiapkan guru cadangan untuk membantu kegiatan di sekolah. Nah, selanjutnya memahami secara penuh hal apa yang terjadi. Sebagai contoh yang seperti saya sampaikan tadi, ketika ada seorang guru, ibu, anaknya sakit, maka kita juga selain memberikan keputusan harus memberikan dukungan secara moral juga agar yang menjadi beban di rumah itu dapat terselesaikan dan mengajarnya pun di sekolahnya pun tidak terbebani. Selanjutnya, ketika hal ini lebih berat lagi, biasanya saya mengambil keputusan untuk meminta pertimbangan dari pengawas internal. Karena di sekolah Nusantara ini kan merupakan yayasan yang memiliki pengawas internal yang tersendiri. Jika saya tidak bisa mengambil keputusan saat itu, saya berkonsultasi. Dan selanjutnya setelah saya berkonsultasi, pastikan ada masukan-masukan yang akan saya katakan dalam Sangat luar biasa sekali Pak Isan ya. Cara langkah-langkah Bapak untuk mengambil keputusan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika kita melihat nih kasus yang kita berbicara hal yang paling efektif adalah ketika kita memang benar-benar memahami situasi. Ketika kita memahami situasi dan keadaan, maka dalam pengambilan keputusan juga kita pasti akan tahu mana keputusan yang akan kita lakukan. Melihat kondisi situasinya Iya, saat harus itu ya Pak ya. berpaham dan tidak tidak dalam keadaan. Oh iya ya Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelima nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berbicara masalah tantangan, itu pasti sudah pasti ada tantangan sebuah yang menjadi tantangan saya pada saat kita mengambil keputusan adalah bagaimana sih dari keputusan tersebut tidak ada yang dirugikan atau timbulnya masalah. Jadi yang menjadi ini ketika tantangan saya harus bisa memutuskan sebuah keputusan yang benar-benar tepat, tidak menimbulkan masalah baru. Ini yang menjadi tantangan baru. Karena ketika kita tahu bahwa ketika seseorang mengambil keputusan dan keputusan salah itu bukan berarti masalah itu akan selesai. Jadi bisa jadi malah bertambah. Jadi ketika hal ini saya lakukan, saya memang harus benar-benar tahu sejauh mana hal ini terjadi, dan pada saat mengambil keputusan, ya ini saya mengambil keputusan yang tepat. Jadi berusaha semaksimal mungkin supaya ketika Bapak sudah melakukan keputusan tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Iya, terima kasih Pak Isan. Untuk pertanyaan yang ke-6 nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Ketika kita berbicara soal yang namanya dilema etika itu kan biasanya tidak terjadwal, Bu. Biasanya itu kan datang tiba-tiba. Jadi yang saya pelajari ketika hal ini terjadi, itu saya harus sudah siap. Ketika saya menjadi kepala sekolah, saya menjadi seorang pemimpin, saya itu harus sudah siap akan hal-hal yang akan terjadi seperti halnya kasus dilema etika. Nah, hal yang saya lakukan, yang pertama
melihat ini bukan berarti penjadwalan, tetapi ini memang prosedur yang saya lakukan, yaitu melihat hal ini seperti apa, nanti dampaknya seperti apa kira-kira. Dan ketika saya sudah melihat, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi karena apa. Karena kalau ada persoalan yang seperti saya katakan tadi seperti apa, selanjutnya menimbang. Karena ketika kita sudah melihat, kita mengidentifikasi secara bersama, secara baik, pasti kan akan ada solusinya. Dan ketika masalah ini memang bisa saya selesaikan secara langsung, maka saya akan selesaikan secara langsung mengambil keputusan dari itu. Tetapi jika tidak bisa, maka saya harus melakukan pertimbangan pengawas utama yayasan yang memang mendapat tugas fungsi pokok untuk mendampingi sekolah. Musyawarah itu tadi karena pengawas itu kan pasti memiliki pengalaman yang penting, karena pengalaman dan iya, memang keputusan kita itu memang bukanlah yang terbaik ya Pak. Jadi kita harus minta pendapat dari orang lain yang mungkin lebih baik lagi. Ya, ketika memang itu dibutuhkan. Iya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, agama seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus pidana etika? Ketika kita berbicara faktor-faktor itu pidana etika, permasalahan sejenisnya, yang sangat membantu saya adalah yang pertama keterbukaan guru. Jadi guru-guru itu terbuka dalam segala hal. Ya, kita ngobrol itu bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, karena kita berbicara ngobrol bersama itu sebagai rekan kerja. Jadi guru itu akan selalu terbuka, dan ketika ada masalah-masalah akan kita tahu ya bahwa latar belakangnya seperti ini, itu akan lebih mempermudah untuk menyelesaikan. Yang selanjutnya yang membantu saya itu ketika saya dalam ibaratnya pengambilan keputusan yang berat ini, ada yang namanya yang memang membantu saya untuk menyarankan atau memberikan masukan dalam memberikan. Terima kasih Pak Isan, sangat luar biasa sekali cara Bapak untuk pengambilan keputusannya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, yang ke-8, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Ya, pelajaran yang harus saya ambil berdasarkan apa yang telah saya lakukan. Yang pertama itu, ini kita perlu tahu bahwa dalam mengambil keputusan itu kita harus dalam keadaan benar-benar sadar. Dalam hal ini ya kita benar-benar tahu. Jangan sampai kita mengambil keputusan tanpa tahu fakta dan tidak identifikasi. Karena itu akan berarti kita tahu. Jadi ini penting sekali ketika kita mengambil keputusan dalam keadaan sadar, tahu permasalahan, dan yang paling penting tidak dalam keadaan emosi ya Pak. Ya. Jadi harus didirikan dulu pikirannya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Isan atas bincang-bincangnya, banyak sekali yang saya dapat Pak ilmu dari Bapak, pengalamannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Isan atas waktunya, atas biasanya. Semoga di lain hari kita ngobrol lagi. Demikianlah berbincang-bincang saya atau wawancara saya dengan Bapak Khalid Ihsan Febrianto, selaku Kepala Sekolah SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Mulia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi.